ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah. Telah mengabarkan kepadaku bapakku an Qatadah, dari Qatadah. Qatadah adalah seorang tabi'in. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik adalah khadimir Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasul. Jadi Rasulullah itu punya pelayan. Lah pelayannya ini bocah kecil. Namanya Anas bin Malik, yang selalu menyertai Nabi, meladeni Nabi, membantu Nabi. Makanya didoakan sama Nabi ini, karena ini bocah yang nurut, bocah yang membantu Nabi, bocah yang membantu keperluan Nabi, baik dalam keadaan safar maupun mukim, sampai didoakan Nabi. Ya, karena barokah doanya Nabi itu, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anas bin Malik ini umurnya panjang, kaya raya, dan anaknya sampai 100. Sebagian mengatakan 90 lebih, sebagian mengatakan sampai 100. Ya, karena waktu kecilnya itu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal. Anas bin Malik berkata, "Kana ahabbus thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah." Dahulu pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yaitu al-hibarah. Nah, ini perlu digali apa makna hibarah di sini. Jadi pakaian yang paling disenangi Nabi yaitu al-hibarah. Apa al-hibarah itu? Al-hibarah artinya thiyabun tuttakhadhu minal qutni. Al-hibarah adalah pakaian yang terbuat dari kuton. Kuton itu kapas. Ya. Kalau diterjemahan di sini saya lihat diterjemahkan pakaian yang terbuat dari kain, terbuat dari katun, ya. Jadi al-qutn artinya kapas. Ya, kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini disebutkan muhabbaratan, ya. Wat tahbir huwa tajmil wat tazyin wa lihadza fa innal hibara la takunu illa mukhattatah fiha nau'un minat tazyin. Jadi baju hibara itu baju yang terbuat dari kutun, kemudian ada garis-garisnya, ada hiasan-hiasannya, dan ada garis-garisnya. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, perhatikan ini penting, perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad memperjelas makna hadis ini. Beliau mengatakan, kana ahabbu alwanis thiyabi ila Rasulillah al-bayat. Pakaian atau warna pakaian yang paling dicintai Nabi, yang pertama pakaian warna putih. Nanti ada penjelasannya itu di hadis berikutnya. Jadi pakaian yang paling dicintai Nabi, pakaian yang paling disenangi Nabi itu yang berwarna putih. Ya, wa kana ahabbu alwanis thiyab ilaihi sallallahu alaihi wasallam al-bayad. Dulu pakaian yang paling disenangi Nabi atau warna yang paling disenangi Nabi adalah warna putih, warna pakaian putih. Tapi ada tambahan lagi, wal hibarah. Ada hibarah juga. Jadi selain Rasulullah itu suka warna putih dalam berpakaian, Rasulullah juga suka pakaian yaitu al-hibarah. Nah, al-hibarah itu apa? Jadi maksudnya adalah yathiyabul muqallamah fa fiha mathalan sawadun wa bayad au sawadun wa humrah. Jadi Rasulullah itu selain warna putih bersih, ada warna lain yang disenangi Nabi yaitu al-hubarah atau al-hibarah. Al-hibarah artinya pakaian yang bergaris-garis, ada hiasannya, yaitu sawadun wa bayad. Ada garis hitam, ada garis putih. Au sawadun wa humrah, atau ada garis hitam dan garis merah. Jadi semoga tidak bingung dan bisa dipahami. Ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Ya. Beliau mengatakan wa kana habbu alwanis thiyab ilaihi al-bayadha wal hibarah. Ya. Warna pakaian yang paling disenangi Nabi dua. Yang pertama al-bayad, putih.
Maksud putih di sini adalah ats-tsaubul abyadul khalis, putih bersih. Rasulullah senang dengan putih bersih. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam ketika datang kepada Rasul dan para sahabat menjelma jadi seorang laki-laki, itu pun Jibril memakai pakaian yang putih sekali. Jadi Rasulullah senang pakaian putih. Dan malaikat Jibril pun ya mengajarkan kepada kita kalau menghadiri majelis ilmu, beliau pakai warna baju putih. Kemudian selain warna putih, kata Imam Ibnu Qayyim, wal hibarah. Wal hibarah di sini artinya pakaian yang ada garis hitamnya, ada garis putihnya, ada garis hitamnya, atau ada garis hitam dan merah. Bisa hitam dan putih, dan bisa pula hitam dan merah. Kama sabaqa bayanuhu. Taib. Itu hadis yang pertama. Ya, dari segi warna sudah kita bisa menarik kesimpulan ya bahwa di antara warna yang disenangi Nabi adalah warna putih dan khibarat tadi yang sudah kita jelaskan. Taib. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan melihat hadis berikutnya, hadis yang ke-63. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qal haddatsana Abdul Razzaq qal haddatsana Sufyan an Aun bin Abi Juhaifah an abihi, ya, dari Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya yaitu Abu Juhaifah. Qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, seorang sahabat Nabi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra. Perhatikan, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau memakai hullah yang berwarna merah. Ka'anni anduru ila bariqi saqaihi. Dan aku seakan-akan aku melihat ya sinaran atau gemerlap atau terangnya saqaihi, kedua betis Rasulullah. Wa qala Sufyan urah hibrah, dan menurut Sufyan pakaian Nabi itu hibrah, tidak merah deles kata orang Jawa, tidak merah benar-benar merah, tapi merah yang ada garis-garisnya. Itu menurut apa? Menurut Sufyan. Jadi saya ulangi, ada seorang sahabat Nabi melihat Rasulullah memakai baju hullah yang berwarna merah. Dan kata beliau yang meriwayatkan tadi mengatakan, aku melihat betisnya Rasulullah itu bersinar, terang gitu. Dan qala Sufyan mengatakan uraha hibrah. Artinya menurut dia pakaiannya Nabi itu hibrah. Hibrah artinya tidak benar-benar merah, tapi yang tadi saya jelaskan ada garis-garisnya. Lah, tadi dikatakan dalam hadis ini dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tadi kita katakan bahwa Rasulullah, sahabat Nabi mengatakan, aku melihat Rasulullah memakai hullah berwarna merah. Apa sih makna hullah? Hullah itu burdani yamaniyani mukhattatani. Ya, mohon maaf, di sini hullah artinya, mohon maaf, al-hullatu tutlaku ala thawb al-mukawwan minal qat'ataini. Saya ulangi, bahwa hullah, Rasulullah memakai hullah berwarna merah. Apa makna hullah? Hullah adalah setiap pakaian yang ada dua potong, bagian atas dan bagian bawah. Itu maksudnya. Ya, biasanya orang Arab pakai izar warida, pakai sarung dan pakai pakai selendang atau pakai kemul, seperti baju ihram gitu. Tapi ya bukan baju ihram, ya maksudnya dua potong maksudnya. Bukan berarti kayak baju ihram, beda lagi ya. Saya ulangi. Jadi Rasulullah SAW memakai hullah berwarna merah. Hullah artinya pakaian yang terdiri dari dua potong, bagian atas dan bagian bawah. Itu maksud dari hullah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wal hullah al-hamra, hullah berwarna merah, ya. Hullah berwarna merah itu adalah dua potong pakaian dari negeri Yaman. Mukhattatani bi khututin hamra wa sawad. Ya, jadi tidak benar-benar murni merah semuanya, tapi di situ ada garis-garis, yaitu berwarna
hitam. Walaysat humratuhuma khalisah. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan saya melihat Rasulullah memakai hulla berwarna merah, artinya Rasulullah memakai 2 potong pakaian bagian atas dan bagian bawah yang berwarna merah. Lah, merah yang dimaksud di sini itu bukan benar-benar merah. Nah, ini kita nggak akan paham kalau nggak baca sarah hadis. Kalau kita membaca sarah hadis baru paham makna. Karena di sini dikatakan hibarah. Hibarah itu berarti secara umum dari kejauhan merah, tapi kalau diperhatikan nggak merah sebenarnya itu. Ya, jadi di situ ada garis-garis hitamnya. Jadi nggak benar-benar berwarna merah. Semoga tidak bingung ya. Nah, kemudian seorang sahabat Nabi tadi, Abi Juhaifa mengatakan seakan-akan saya melihat betisnya Rasulullah itu bercahaya. Artinya terang gitu loh. Putih gitu loh maksudnya itu. Itu dalil bahwa Rasulullah itu pakaiannya tidak pernah menutupi mata kaki. Itu dalil bahwa Rasulullah tidak isbal. Ya, jadi ketidakisbalannya Nabi itu tidak hanya dipraktekkan, tapi juga distatementkan. Tidak sekedar distatementkan dengan lisan, tapi juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, izarul muslim nisfusak. Izarul muslim nisfusaki. Pakaiannya muslim itu setengah betis. Artinya jangan sampai menutupi mata kaki. Tapi boleh di bawah setengah betis boleh. Yang nggak boleh itu di bawah mata kaki itu yang nggak boleh. Nah, di sini dikatakan, saya melihat kedua betisnya Rasulullah itu bercahaya, gitu ya. Di sini katakan al-barik artinya filum'an, ya, wal wado'ah. Jadi bermakna terang, jernih, dilihat itu terang gitu. Jadi itu dalil bahwa Rasul tidak isbal, dan memang isbal terlarang. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang berada di bawah mata kaki, baik itu berupa pakaian, berupa sarung dan sejenisnya, fa finnar, maka tempatnya di neraka. Dan Rasulullah tidak pernah pakai pakaian di bawah mata kaki, tidak pernah. Lah, kita harus nurut Nabi, harus menyontoh Nabi, gitu ya. Dan ini juga dalil bahwa betisnya Rasulullah itu indah. Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, ka'anni anduru ila bariqi saqaihi. Seakan-akan aku melihat terangnya kedua betisnya Nabi. Berarti Nabi nggak hitam gitu loh maksudnya. Dari situ Nabi itu indah betisnya, gitu ya. Kemudian Sufyan tadi yang meriwayatkan, ya tabi'in, mungkin di sini dikatakan, ya, Sufyan an Aunin ibn Abi Nam. Ini di bawah sahabat. Kemungkinan tabi'in. Sufyan, ya, mengatakan uroha hibarah. Ya, saya melihat bahwa pakaiannya Rasulullah itu, menurutku maksudnya di sini, saya bacakan dulu ya. Ahadur ruwat fil isnad wa Thawri. Jadi Sufyan yang dimaksud di sini adalah Sufyan ats-Tsauri. Yaro anna hadhil hulla al-hamra allati kanat 'ala nabi hibarah. Ya, jadi menurut Sufyan, maksudnya Sufyan di sini Sufyan ats-Tsauri, bukan Sufyan al-Uyainah atau Sufyan Uyainah, bukan. Tapi Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwa hullanya Nabi itu hibarah, tidak benar-benar merah, tapi di situ ada garis-garis hitam, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman, bahkan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa ghalata man dhanna anna kanat hamra bahtah. Telah keliru orang yang mengatakan, telah keliru atau telah salah orang yang menganggap bahwa pakaiannya Nabi itu benar-benar merah. Ya, tidak ya, tetapi beliau menjelaskan, innamal hulla al-hamra burdani yamaniyani mansujani bi khututin khumrin ma'al aswad. Tapi yang dimaksud Rasulullah memakai hulla berwarna merah, maksudnya di sini adalah 2 potong pakaian dari negeri Yaman, bagian atas dan bagian bawah, yang mana di situ ada garis-garis warna hitam, garis-garis warna merah dan hitam. Itu ya. Jadi kalau kita membaca hadis, kalau kita membaca sepintas hadisnya Nabi, kan banyak tuh hadis Nabi yang mengatakan, ya, atau ada sahabat yang mengatakan, saya melihat Rasulullah memakai hulla yang berwarna merah. Lah, kita harus paham bahwa merah yang dimaksud di situ bukan merah secara keseluruhan, tapi ada garis-garisnya.
Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini luar biasa ya. Jadi menerangkan tentang pakaiannya Nabi, menerangkan juga tentang bagaimana betisnya Nabi. Betisnya Nabi sungguh indah, dan kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan awal-awal, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat itu kita khusus berbicara tentang fisiknya Nabi. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa setiap yang ada di fisiknya Nabi itu semua keindahan. Tidak ada yang tidak indah. Matanya Nabi indah, alisnya Nabi indah, rambutnya Nabi indah, postur tubuhnya Nabi indah, ya. Rasulullah SAW semuanya indah yang ada pada diri beliau. Dari segi al-khalqiyah, dari segi penciptaan jasadiyah, dan juga dari segi khuluqiyah, dari segi akhlak. Semua indah. Maka dari itulah Rasulullah dinyatakan dalam Al-Quran, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah, teladan terbaik. Semua kebaikan itu ada di situ. Hanya kita dengan mengkaji kitab ya Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita mengenal betul kepribadian Nabi, karena Nabi harus dicontoh gitu loh. Nabi itu harus dicontoh. Bagaimana kita menyontoh Nabi kalau kita nggak tahu semua kepribadian Nabi? Maka melalui kitab ini kita berusaha mengenal kepribadian Rasulullah SAW. Taib, kita lanjutkan hadis yang ke-64. Haddatsana Ali bin Hashram qala haddatsana Isa ibn Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Barra' bin Azib, dari seorang sahabat Nabi namanya Barra' bin Azib. Barra' bin Azib sahabat Nabi yang mulia, beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsan min hullatin hamra'a min Rasulillah." Tidak pernah saya melihat seorang laki-laki yang lebih ganteng, lebih tampan dari Rasulullah ketika memakai baju hullah berwarna merah. Itu tadi, hullah tadi sudah diterangkan, pakaian potongan dua atas dan bawah. Wa in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Ya. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambut beliau sudah menyentuh bahu, ya. In kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibaihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah dilihat oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Barra' bin Azib. Ya, tidak pernah aku melihat orang setampan Rasulullah ketika Rasulullah memakai pakaian hulla merah tadi itu. Hulla merah tadi dalam tanda kutip ada garis-garisnya hitam. Ya, dan Rasulullah rambutnya hampir menyapu menyentuh pundak atau bahu. Jadi, Rasulullah pakai baju warna merah, rambutnya menyentuh bahu. Begitu ya. Itu hadis ini sudah kita jelaskan dulu pada fisiknya Nabi, tentang rambut sudah kita jelaskan sebenarnya, tapi ini diulang karena berkaitan dengan pakaian Rasulullah SAW. Jika ada yang berkata, ya Ustadz, apakah jika ada seorang sekarang yang berambut panjang, apakah dia itu berarti menyontoh sunnah Nabi? Apakah memanjangkan rambut dengan niat meniru Rasulullah? Atau dengan kata lain, apakah memanjangkan rambut di era ini termasuk ya itu adalah sunnah Nabi? Apakah memanjangkan rambut di era ini, di zaman sekarang ini, apakah sunnah Nabi? Ini sudah pernah kita jelaskan dulu. Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya masalah itu dan dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini, bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan rambut panjang di saat seperti ini laisa minas sunnah, bukan termasuk sunnah. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang yang mengambil rambut anaknya kalau tidak salah, Rasulullah mengatakan imam tubki wa imma an tatruk, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, iman ta'khud atau tatruk, ya, au tubki atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kalau kamu ngambil, ambil semua, kalau kamu biarkan, biarkan semua. Artinya jangan koza artinya jangan ini diambil
yang ini dibiarkan panjang. Sekarang kan banyak kayak gitu. Ya, Mas Khairuddin ya. Lagi tren kan rambutnya ini ditipisi, tipis semuanya, ininya tebal. Lah kata Nabi, kalau mau ngambil semua yang rata, kalau mau biarkan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sekiranya memanjangkan rambut itu sunnah, nggak mungkin Rasulullah mengatakan kalau ambil sekalian, kalau kalau biarkan sekalian. Seandainya rambut panjang itu sunnah, niscaya Nabi mengatakan jangan dipotong, biarkan saja. Kecuali kalau waktu haji itu beda lagi karena ada syariat halq atau al-qasr. Jadi gitu ya. Kemudian Syekh Utsaimin juga mengatakan rambutnya Nabi sendiri itu nggak satu keadaan gitu loh. Rambutnya Nabi kadang pendek. Kemarin sih kita jelaskan kan di hadis ini kita jelaskan bahwa kadang rambutnya Nabi itu sampai telinga sini. Jadi dari atas sampai ke daun telinga. Kemudian kadang sampai antara daun telinga dengan bahu, jadi tengah-tengah sini. Dan kadang-kadang sampai menyapu atau menyentuh bahu atau pundak Rasulullah SAW. Jadi menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, rambut panjang di saat seperti ini bukanlah sunnah Rasulullah SAW. Akan tapi Rasulullah pada waktu itu menyesuaikan masyarakatnya. Karena masyarakat Arab pada zaman itu mereka memanjangkan rambut. Dan memang orang zaman dulu seperti Romawi, orang-orang zaman dulu memang gitu. Rambutnya panjang-panjang. Ya, rambutnya panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau juga mengatakan seandainya itu sunnah, niscaya para masyayikh Ahlus Sunnah di negeri Makkah atau Madinah atau Haramain, niscaya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana lihatnya pasti menggondrongkan rambut mereka. Tapi kenyataannya tidak ada. Itu yang dipahami oleh para masyayikh bahwa memanjangkan rambut di zaman sekarang ini laisa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nggak boleh, ya boleh-boleh saja, tapi jangan dikatakan itu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau ada orang hidup di zaman sekarang, dia pekerja di sebuah kantor atau di sebuah pekerjaan yang di situ ada tata tertib. Ada tata tertib, harus tidak boleh rambut panjang misalnya. Maka dalam hal ini ya jangan kolot lah ya potong gitu ya. Nah, jangan sampai dengan alasan seperti itu kemudian ada madharat yang lebih besar yang diciptakan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-65. Qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qal haddatsana Ubaidullah ibn Iyad an abihi an Abi Rithmah. Abi Rithmah seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhbaran. Kata Abi Rithmah, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa Abu Rithmah ini sahabat karena melihat Nabi. Ya. Karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa definisi dari sahabat Nabi adalah kullu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Siapa saja yang bertemu, melihat Nabi, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman, maka dia sahabat Nabi. Jadi Abu Rithmah, seorang sahabat Nabi berkata, Abi Rithmah, sebentar. Taib. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhbarani. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memakai dua pakaian berwarna hijau, dua potong pakaian berwarna hijau. Masyaallah. Jadi Rasulullah juga pernah memakai pakaian berwarna hijau, ya. Kemudian di sini wal khardrah huna laysat khalisah. Dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud di sini beliau pemakai baju hijau itu maknanya bukan hijau benar-benar hijau semuanya polos hijau semua, bukan. Akan tetapi di sana ada khututun, ada garis-garis dengan warna yang lain. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan ya. Kemudian hadis yang ke-66. Jadi hadis yang nomor 65 tadi mengatakan Nabi pakai baju hijau gitu loh. Nabi pakai baju merah, Nabi merah yang ada
ada warna yang lain. Kemudian juga warna hijau dengan ada warna yang lain juga. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, wa haddatsana Abdullah, wa haddatsana Abd ibn Humaid, qala haddatsana Affan ibn Muslim, qala haddatsana Abdullah ibn Hassan al-Anbari an jaddataihi Tuhaiba wa Ulaibah an Qailah binti al-Makhrama qalat. Jadi Qailah binti Makhrama ini Makhrama ini seorang sahabat Nabi. Yani Makhrama bil kha la bil ha. An Qaitala binti Makhrama qalat, seorang sahabat Nabi, sahabiat ya, sahabat perempuan berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi asmalu mullayataini kanata bi za'faran wa qad nafadathu. Kata beliau, aku pernah melihat Rasulullah SAW memakai pakaian asmal. Asmal di sini artinya apa? Kita lihat. Jadi Rasulullah SAW diterangkan di sini bahwa beliau pernah memakai pakaian dari kain tenun yang dicelup dengan za'faron. Ya, dicelup dengan za'faron, tetapi za'faronnya itu tipis. Ya, tidak tebal. Falam yabqa lahu illa atharun yasir. Jadi sedikit saja. Za'faronnya tidak banyak. Waqad nahar rijal sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ar-rijal an lubsi ma massau za'faron. Karena ada larangan Nabi enggak boleh memakai za'faron yang banyak ya. Kaum laki-laki enggak boleh. Kaum laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang dicelupkan dengan za'faron. Kalau sebanyak enggak boleh. Walamma kana al-asmal huna qad nafadat za'faron hatta lam yabqa lahu illa atharun yasirun falabisahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksud di hadis ini bukan berarti Rasulullah mencelupkan pakaiannya dengan za'faron, tetapi di sini za'faronnya adalah sedikit, hatta lam yabqa lahu illa atharun yasir, tidak tersisa kecuali sedikit, maka dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, kita selesaikan bab pakaian ya. Tinggal beberapa hadis lagi pada pertemuan ini. Setelah itu silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Hadis yang ke-67 ini penting, hadis 67 ini. Ya, kita baca. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah ibn Uthman ibn Khuthaim an Sa'id ibn Jubair. Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in. Ya, Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, salah satu murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Atau bin Abbas adalah sahabat Nabi, sedangkan Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in. An Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah, anak dari pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Nabi punya paman namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Lah Abdullah bin Abbas ini sepupu Rasulullah. Tapi umurnya dengan Nabi terpaut jauh. Karena Rasulullah itu sudah jadi Nabi itu, bahkan Rasulullah hampir wafat, Abdullah bin Abbas masih bocah. Ya. Saudara sepupu tapi umurnya terpaut jauh. Karena apa? Karena bapaknya Abdullah yang bernama Abbas, pamannya Nabi, itu umurnya sama Nabi selisih beberapa tahun saja. Jadi Abbas pamannya Nabi dengan Nabi itu umurnya selisih sedikit, ya 2 tahun atau 1 tahun. Ya, dan itu mungkin saja seorang ponaan dengan pamannya umurnya tidak terpaut jauh itu ada. Makanya ketika Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas, ini umurnya jauh dengan Nabi meskipun sesama saudara sepupu. Thayyib, Abdullah bin Abbas berkata, perhatikan penting. Alaikum bil bayadi minas thiyab. Ya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hendaklah kalian ya memilih atau memakai pakaian yang berwarna putih. Alaikum bil bayadi minas thiyab. Hendaklah kalian berpakaian yang berwarna putih. Liyalbisha ahyaukum. Liyalbisha
ya, ahyaukum. Hendaklah orang-orang yang hidup di antara kalian memakai baju yang berwarna putih. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah orang-orang yang mati dengan kain kafan putih. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berpakaian dengan warna putih. Hendaklah orang-orang yang hidup di antara kalian memakai baju putih, dan kafanilah orang-orang mati pun dengan warna putih. Fa innaha, perhatikan, fa innaha min khairi thiyabikum. Sesungguhnya pakaian warna putih itu min khairi thiyabikum. Sesungguhnya pakaian putih adalah termasuk sebaik-baik pakaian kalian. Nah, tadi saya mau pakai baju putih kok ternyata sekarang pakai baju biru. Harusnya pakai baju putih biar sama dengan materinya, begitu ya. Begitu Mas Khairuddin. Qadarullah masya fa'al. Padahal sudah mengira itu baju pakai putih, ternyata lupa. Akhirnya pakai baju biru. Tidak apa-apa. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang dengan pakai pakaian warna putih, dan beliau memerintahkan kita untuk berpakaian dengan warna putih. Dan Rasulullah juga memerintahkan kita untuk mengkafani mayit dengan kain kafan yang berwarna putih. Ya, wallahu alam. Kemudian jadi yang dimaksud putih di sini adalah, kenapa di sini dikatakan fa innaha atharu wa atyabu. Nah, Rasulullah memberi alasan kenapa kok pakaian putih. Kata beliau, fa innaha atharu wa atyabu, karena pakaian putih itu lebih tampak bersih dan lebih tampak bagus daripada yang lain. Ini menunjukkan bahwa wallahu a'lam bissawab, ini menunjukkan bahwa di antara pakaian yang disenangi Nabi adalah pakaian yang berwarna putih. Nabi tidak cukup senang untuk dirinya. Bahkan Nabi memerintahkan para sahabat untuk memakai baju berwarna putih. Dan Rasulullah pula memerintahkan agar mayit-mayit dikafani dengan kain kafan yang berwarna putih. Wallahu a'lam. Berdasarkan juga hadis Abu Dzar dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang sahabat Nabi Abu Dzar juga berkata, hadis yang sama ya, mirip. Beliau mengatakan, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad." Aku pernah datang ke Rasulullah, sedangkan pada waktu itu aku lihat Rasulullah pakai baju putih. Nah, jadi Rasulullah senang baju putih. Kemudian berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qal haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qal haddatsana Sufyan bin Habib bin Abi Thabit an Maimuna ibn an Maimuni ibn Abi Shabib an Samura ibn Jundub. Ya, an Samura ibn Jundub qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan. Beliau mengatakan, ilbasu al-bayadha. Pakailah pakaian putih. Fa innaha atharu wa atyab. Karena sungguhnya pakaian putih itu lebih tampak bersih, wa atyab, dan lebih indah, lebih bagus. Wa kafinu, dan kain kafanilah fiha, dengan pakaian putih tadi, mautakum, mayit-mayit kalian. Jadi jenazah-jenazah maksudnya. Ya, di sini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang dengan warna putih. Bahkan dalam salah satu doanya Rasulullah yang sudah kita hafal, di antara doanya Nabi adalah Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau bersihkan, sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari kotoran. Berarti di sini Rasulullah SAW memperumpamakan ya, dosa itu seperti kotoran yang mengganggu warna putih. Jadi Rasulullah di sini senang dengan warna putih karena tampak bagus, gitu ya maksudnya beliau. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan memang putih itu konotasinya bagus gitu ya.
Karena kan ada ayatnya. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah putih berseri-seri. Dan ada wajah yang hitam kelam. Kan ada ayatnya tuh. Makanya Rasulullah senang dengan warna putih ya. Kemudian selanjutnya, Haddatsana Ahmad bin Mani, ini hadis yang ke-69 sampai hadis ke-70 baru selesai ya. Terus besok kita ada bab baru. Kemudian ikhwatal iman, hadis yang ke-69, Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah qala haddatsana Abi an Mus'ab ibn Syaibah an Safiyah binti Syaibah an Aisyata qalat, dari istri Rasulullah, ibunda kita Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Nabi. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'arin aswada. Ya. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kharaja Rasulullah dzata ghadatin. Suatu ketika, suatu pagi hari, Rasulullah pernah keluar rumah. Wa alaihi mirtun, dengan mengenakan pakaian tebal, min sya'arin aswada. Rasulullah pernah keluar rumah dengan mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari bulu hitam. Yang terlihat dari yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Nah, disebutkan ada warna hitam di sini ya. Kemudian nanti kita jelaskan ya, di akhir nanti kita simpulkan. Sekarang hadis yang terakhir, hadis yang ke-70. Haddatsana Yusuf ibn Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Yunus bin Abi Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwa bin Mughirah bin Syu'bah an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dhayyiqatal kummaini. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah pernah memakai jubah Rumia ala Romawi ya. Rasulullah pernah memakai baju ya, jubah ya Rumania atau Rumia artinya ala Romawi. Dhayyiqatal kummaini, yang mana kedua lengannya sempit. Lengannya ini maksudnya sempit. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulan dua pertemuan terakhir ini, yang ini kesimpulannya sekarang. Perhatikan. Wa bihadza yakunul musannif rahimahullah anha ma yata'allaqu bilibasin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yulahad minat tarjama wa min khilalil ahadis al-mutanawwi'ah allati saqahal musannif rahimahullah tanawwu'u libasin Nabi. Perhatikan. Pengarang kitab ini ya, setelah menjelaskan di sini disebutkan mayat ta'allaqu bilibasin, menceritakan semua riwayat-riwayat tentang pakaiannya Nabi. Maka perlu diperhatikan berdasarkan apa yang disampaikan pengarang kitab ini berupa penyebutan hadis-hadis bahwa Nabi memakai baju ini, baju itu, baju ini, baju itu, maka bisa disimpulkan tanawwu'u libasin Nabi, bervariasinya pakaiannya Nabi. Macam-macam, kadang pakai ini, kadang pakai itu, begitu lah ya. Ya. Kadang Rasulullah SAW falabisal izara war rida. Kadang Nabi itu pakai sarung dan rida. Ya, sarung itu bagian bawah, rida bagian atas. Kadang-kadang Rasulullah SAW juga pakai selendang. Walabisal qamis, dan kadang-kadang Rasulullah pakai gamis. Wa anwa'an ukhra minal albisah, dan juga Rasulullah pakai jenis-jenis yang lain seperti hulla. Hulla itu jenis pakaian tadi yang sudah saya jelaskan, ada dua bagian atas, bagian bawah. Wa hadza mimma yubayyin annal amra fil libasi wasi'. Hal ini menunjukkan bahwa perkara pakaian ini luas. Masalah pakaian itu luas. Gak usah saling menyalahkan selama tidak menyelisih syariat. Wa annal asla fihil hillu.
ma lam yadullad dalil ala tahrimihi. Hukum asal pakaian halal, boleh. Ya. Tidak haram. Silakan pakai pakaian apa saja, boleh, tidak apa-apa. Malam yadullad dalil ala tahrimi, selama nggak ada dalil pengharamannya. Kecuali kalau ada dalil pengharamannya nggak boleh. Contoh, pakaian dari sutra nggak boleh karena ada larangan. Atau pakaian ada tertentu yang membuka aurat. Ya misalnya ya, membuka aurat. Maka ini nggak boleh karena melanggar aturan. Ya, melanggar aturan karena tidak menutup aurat. Ka'ayyakuna thawb binisbati lirrajuli musbilan, seperti juga pakaian laki-laki yang isbal. Ini juga terlarang, nggak boleh. Au thawbun syuhrah, atau pakaian syuhrah, pakaian popularitas. Nyentrik, pengen dilihat orang banyak, pengen aneh-aneh. Au minal harir, atau pakaian yang terbuat dari sutra. Ini juga nggak boleh. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi secara umum pakaian boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Jadi jangan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kalau pakaian silakan, mau pakai baju koko, pakai kemeja, pakai gamis, pakai jubah, pakai sarung, silakan selama tidak melanggar syariat Islam. Ya, selama enggak melanggar syariat, silakan. Adapun pakaian tertentu yang di situ ada gambarnya orang non-muslim, artis Hollywood misalnya, agak boleh kalau kayak gitu. Atau pakai gambar macan, itu nggak boleh karena ada larangan, nggak boleh ada gambar bernyawa atau lukisan, itu tidak diperbolehkan. Anna aslaha al-ibahah, hukum asal pakaian itu dibolehkan. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Seorang yang membuka auratnya dalam berpakaian, maka mereka itu adalah orang yang kena gangguan setan atau orang yang kena perangkap setan. Bukankah ketika di surga ibunda kita dan ayahanda kita Adam dan Hawa berpakaian, terus digoda setan, digoda iblis, akhirnya apa? Telanjang. Kan gitu. Jadi telanjangnya anak Adam itu bagian dari targetnya iblis. Sejak zamannya mbah buyut kita, yaitu Adam alaihissalam. Adam alaihissalam kan terbuka auratnya sama Hawa karena kena godaannya setan. Jadi membuka aurat, wanita-wanita yang tidak mau pakai jilbab, yang mengumbar auratnya, itu kena perangkap setan sebagaimana dahulu ayahanda kita kena godaan setan. Ikhwatal iman, itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Sekarang kita kembalikan ke Mas Khairuddin. Kepada beliau kami persilakan. Ustaz, jazakumullah khairan atas materi dan penjelasannya di sesi pertama tadi. Seperti biasa, bagi para listeners yang ingin mencoba bersoal jawab dapat menyambungkan pertanyaan Anda ke line interaktif kami ke nomor 03137110. Nampaknya tadi sudah ada yang mencoba bergabung. Dapat langsung disambungkan kembali ke line interaktif kami ke nomor 0313710210. Ataupun Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami ke nomor 08 122 94 89 567. Tentunya masih bersama Al-Ustadz Fadlan Famsyah dari pembahasan kitab Syama'il An-Nabi. Tayyib, kita bacakan pertanyaan pertama di sini, Ustadz. Kita coba cari yang sesuai tema dulu, Ustadz. Di sini baik. Tayyib, nampaknya acak di sini pertanyaannya, Ustaz. Di sini ada yang bertanya, Afwan, Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ustaz, bolehkah mencabut uban, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya, tidak diperbolehkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencabut uban. Cuman para ulama berselisih pendapat apakah larangan itu sampai ke derajat haram ataukah larangan dari Nabi janganlah kalian mencabut uban. Apakah larangan itu sampai ke derajat haram ataukah sekedar makruh, itu para ulama khilaf. Tetapi orang yang beriman, ya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi
laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Kalau Nabi melarang kita untuk mencabut uban, ya jangan dicabut. Rasulullah membolehkan seorang menyemir ubannya. Rasulullah SAW membolehkan seorang untuk menyemir ubannya asalkan ijtanibu as-sawad, jauhilah warna hitam dalam menyemir rambut. Adapun apakah Rasulullah SAW menyemir rambut? Nah, apakah Rasulullah SAW menyemir rambut? Para ulama khilaf. Karena ada riwayat yang mengatakan Nabi menyemir, ada yang riwayat lagi Nabi tidak menyemir. Tapi wallahu a'lam bissawab, pendapat yang rajih bahwa ubannya Nabi itu tidak banyak, cuma 14, 15 atau 20 helai jenggot dan rambut, cuma sedikit sekali, sehingga tidak memerlukan semir. Dan kalau ada riwayat yang mengatakan Rasulullah bersemir, kata sebagian ulama itu adalah minyak, bukan semir. Minyak yang dipakai Nabi sehingga terlihat ada kemerah-merahan, itu adalah minyak rambut, bukan semir. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tadi saya katakan uban jangan dicabut karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas jawabannya. Tapi kita angkat penelpon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Ibu Maimunah. Matur nuwun, Mas Khairuddin. Nggih, silahkan Ibu. Nggih. Yang terhormat Ustadz Faham Dalam Faham Sah. Yang saya maksud dari Lamongan Ustadznya ini begitu. Mau tanya gini Ustadz nggih. Apakah Nusewu ageman Rasul itu zamannya Rasul itu sudah ada ini Ustadz, ageman ini Ustadz. Serbannya seperti dipakai Ustadz Mizan itu Ustadz, apa sudah ada itu? Terus apa sudah ada Nusewu itu Ustadz? Kalau yang diagem Ustadz itu kan songkok ya, kupluk itu loh, sudah ada Ustaz zamannya Rasul itu. Apakah juga ngagem itu Rasul itu gitu Ustaz? Matur sembah nuwun, nyuwun pun, mohon maaf salah-salah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silahkan. Ya. Pertanyaannya tadi menyebut nama ya. Menyebut nama Ustadz Mizan. Ustadz Mizan itu senior kita jauh ya. Beliau lebih senior dari kita. Tapi kita satu alma mater, sama-sama pernah belajar di Ma'had Al-Irsyad Surabaya. Sama-sama pernah diajar oleh Ustadzuna Mubarak Pak Mu'alim. Dan beliau setelah itu pergi ke Arab Saudi. Melanjutkan studi di Madinah. Jadi kalau pertanyaannya apakah jenis surban yang dipakai Ustadz Mizan tadi itu, apakah seperti itu yang di zamannya Nabi? Saya rasa tidak ya, saya rasa tidak begitu. Itu adalah pakaian tradisi orang Arab Saudi atau orang Khalij. Khalij pun nggak semua, Teluk pun nggak semua. Itu kebanyakan Arab Saudi yang pakai hitam putih-putih itu kan ya. Itu wallahu alam itu adalah ciri khas pakainya orang Arab Saudi. Orang Mesir sudah tidak seperti itu lagi. Orang Palestina tidak seperti itu. Orang Maroko tidak seperti itu. Tapi kalau Arab Saudi, kemudian mungkin Jordania masih seperti itu. Jadi wallahu alam kalau bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu, apakah seperti zaman Nabi, tidak ada keterangan yang menunjukkan itu ya. Ya sekedar pakaian saja gitu. Ya, tidak ada keterangan dari Nabi seperti itu, tidak ada. Termasuk jenis koplok yang saya pakai ini. Apakah di zaman Nabi sudah ada pabriknya? Ya belum lah ya. Apalagi songkok hitam juga itu nggak ada di zaman Nabi. Tapi kan tadi kaidahnya gini. Ini jangan, masalah pakaian itu luas Ibu. Ya, masalah pakaian itu luas. Makanya nggak dibatasi sama Nabi. Karena kultur orang itu beda-beda. Makanya para ulama memberi kaidah ya, kaidahnya adalah al-aslu fi al-albisati al-hillu awil ibaha. Hukum asal semua pakaian boleh-boleh saja. Enggak apa-apa selama tidak melanggar syariat, tidak membuka aurat, tidak ketat, tidak
menunjukkan lekuk tubuh, tidak tidak meniru gaya orang kafir. Nah, selama nggak ada hal-hal yang menyelisih syariat, tidak apa-apa. Pakai sarung, pakai baju koko, pakai jubah, pakai kupluk, pakai hitam, pakai merah, nggak ada ya. Pakai songkok hitam, pakai songkok putih, tidak ada masalah. Ya. Cuman seseorang hendaklah memakai pakaian ahlil balad, ya, memakai pakaian yang ada di negeri itu selama tidak menyelisih syariat. Dan kita dilarang memakai pakaian syuhrah sebagaimana juga yang difatwakan oleh Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi kesimpulannya pakaian apa saja boleh, silakan. Asalkan tadi itu ya, hukum asalnya boleh semuanya, asalkan tidak ada penyimpangan dari sisi syariat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan atas pertanyaan tadi ya, dari ibu yang telah bertanya, semoga mewakili dan menjawab pertanyaannya. Kita bacakan pertanyaan. Tayyib, kita angkat penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Makasih. Iya, silahkan Bapak, dari mana dan pertanyaannya? Ya, saya Ruhan dari Jakarta. Oke, silahkan Bapak Ruhan. Saya suka baju yang warna hitam, ya. Karena kalau saya pakai putih itu badan saya kan banyak luka hitam-hitam gitu, jadi sengaja. Jadi kalau saya taklim atau ngaji itu pakaian saya hitam-hitam, baju kokonya hitam, celana hitam, bukan gamis gitu. Oke. Ada larangan buatan. Oke. Matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silahkan Ustaz. Masya Allah Pak Ruhan, ya, di Jakarta tapi ngomongnya boten gitu ya. Ngomongnya beliau tadi kan matur suwun. Kemungkinan insya Allah orang Jawa mungkin. Pak Ruhan, tidak ada masalah Pak. Ya, tadi dikatakan bahwa hukum asal pakaian tidak apa-apa. Hukum asal pakaian itu boleh-boleh saja. Pakai warna ini, warna itu. Rasulullah juga tidak satu warna. Bahkan tadi ada riwayat Rasulullah memakai warna hijau. Rasulullah SAW memakai warna apa tadi? Merah bergaris. Rasul juga tadi dalam riwayat memakai baju hitam. Yang di riwayat Aisyah tadi kan. Terakhir tadi. Ya, tadi kan saya sampaikan Pak bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'rin aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau pagi hari. Beliau memakai kain tebal yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Jadi tidak mengapa Pak. Ya, saya kalau gowes juga pakai baju hitam Pak. Jadi tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, boleh. Apalagi panjenengan tadi ada udur ya, karena tadi dikatakan ada luka begitu ya, khawatir nanti mungkin pas berdarah atau apa nanti Pak kelihatan nampak di baju putih dan seterusnya. Jadi intinya tidak mengapa, wallahu a'lam bishawab. Memang pada dasarnya Rasulullah lebih senang warna dari seluruh warna adalah warna putih, tetapi bukan berarti dilarang berpakaian yang selain putih. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, Ustaz, sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Taib, kita bacakan pertanyaan terakhir nampaknya Ustaz pada sesi malam hari ini. Dari Abu Ja'far di Bontang, Ustaz. Beliau bertanya, Ustaz, apakah mukena yang dipakai wanita harus berwarna putih, Ustaz? Ataukah warna putih lebih utama, Ustaz, untuk mukena wanita, Ustaz? Tidak ya, tidak ada kewajiban harus berwarna putih. Itu adalah adatnya orang Indonesia ya, orang Indonesia putih, atau mungkin sebagian Afrika. Saya lihat sebagian masyarakat kalau haji atau umroh kan kita macam-macam ya, ada yang pakai hitam, ada yang pakai putih. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Cuman kalau wanita di zaman Nabi ada riwayat yang mengatakan mereka pakai baju hitam-hitam semua. Tapi tidak ada masalah, tidak mengapa itu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi tidak wajib ya. Tadi kan pertanyaannya apakah wajib mukena pakai putih begitu ya. Jawabannya enggak wajib. Ya, bahkan diterangkan dalam hadis para sahabiyat mereka berpakaian hitam-hitam sampai seakan-akan di kepala-kepala mereka itu ada burung gagaknya. Karena hitam-hitam semua gitu ya. Jadi tidak wajib warna putih, bahkan yang ada malah
warna hitam seperti yang tadi saya katakan dalam riwayat ya. Wallahu a'lam bishawab, ikhwatal iman. Demikian apa yang bisa disampaikan. Semoga kita istiqomah sampai selesai kita khatamkan kitab ini. Baru bab apa ini tadi Mas? Bab pakaian ya. Besok babnya kita adalah bab maja'a fi aishi Rasulillah. Bab tentang kehidupan Nabi. Bagaimana sih Nabi itu kesehariannya bagaimana? Bagaimana Nabi dalam memenuhi nafkah rumah tangganya. Nah, itu insya Allah besok akan kita jelaskan bagaimana Rasulullah makannya dengan para istri-istri Nabi. Bagaimana nafkahnya. Nah, ini terus saksikan terus, simak terus, istiqomah. Supaya kita tahu betul siapa sosok Rasulullah yang kita cintai. Dan semoga nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga beliau. Karena kita senantiasa mempelajari sirah beliau, mempelajari seluk-beluk beliau, supaya tumbuh rasa cinta kita kepada beliau. Dengan itu kita meneladani beliau, dan semoga Allah mengizinkan kita bertemu Rasulullah di telaganya nanti, dan semoga kita berada di surga sama dengan surganya Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukur jazakumullah khairan atas materi dan kesempatan untuk mengisi pada sesi malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga untuk para listeners ataupun para pemirsa yang sudah berpartisipasi bertanya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawabkan, bisa ditanyakan di sesi lain ataupun di pertemuan yang akan datang. Ikuti terus program-program Aliman TV dan Radio Suara Aliman. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kita simak dan kita lihat di setiap harinya. Selaku MC yang bertugas khairin pada pertemuan malam hari ini, pamit undur diri. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi